Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartan Motor Channel. Semoga bermanfaat. Tips yang satu ini yang sangat menarik sekali, yang berbeda dari video sebelumnya. Oke, di sini saya akan berbagi tips tentang otomotif. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini sudah saya siapkan sebuah per yang pendek dengan ukuran sekitaran 1,5 cm dan diameternya ini 1,5 cm. Dan yang kedua, di sini ada pipa, bagian atasnya ada ring plastik seperti ini. Oke, untuk ring plastiknya kondisi normalnya seperti ini. Oke, ada bagian yang terpotong dan tidak ada bagian yang patah. Jadi yang patah cuma satu, dan di sini sudah saya pastikan bahwa lubang ini 1 2 3 4. Oke, ini lubang standarnya, dan di bagian atas ini ada sebuah lubang kecil. Oke, ini tidak buntu dan sangat kecil sekali. Ini berfungsi untuk fungsi di saat kita gunakan. Ini lubangnya sangat kecil dan lubang ini berpengaruh sekali saat digunakan nanti. Oke teman-teman, dan di sini saya akan posisikan seperti ini. Oke, pipa ini, maaf, bir ini saya masukkan ke pipanya seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya, di sini sudah saya siapkan bagian askop. Oke, askop depan seperti ini. Oke, sekitaran panjangnya 33,3 cm, cukup panjang. Dan untuk kondisi asnya di sini saya melihat dari kromnya atau bagian dari kromnya ini tidak ada cacat maupun bekas karat pada bagian di sini. Ini halus seperti kaca. Ini kita bisa lihat di seluruh bagian. Oke, bagian saya putar ini tidak ada cacat sama sekali. Dan untuk berikutnya saya masukkan ke dalam lubangnya sini. Oke, saya masukkan ini. Oke, dan di sini sudah saya masukkan. Untuk kondisinya seperti ini setelah saya masukkan di bagian ujungnya. Oke teman, di bagian sini ini ada sebuah seal o-ring karet. Oke, o-ring karet. Oke, o-ring karet. Untuk o-ring karetnya bentuknya seperti ini. Oke, keadaannya seperti ini. Oke, di sini untuk o-ring karetnya juga masih lentur. Oke, tidak keras. Oke, masih lentur dan tidak keras. Dan saya akan coba masukkan pipanya tadi saat dipasang di bagian o-ringnya sini. Oke, ini tidak terjadi kelonggaran yang besar dan ini tergolong rapat sekali karena nanti akan dimasuki oli. Ini berfungsi untuk mengerem atau meredam oli yang bersirkulasi dari bagian di dalamnya sini berpindah ke bagian di luarnya sini. Oke, di bagian bawahnya sini. Jadi nanti terjadi sirkulasi atau perpindahan ruangan oli dari bagian dalamnya sini, oke, bagian tengah di dalamnya sini, kemudian berpindah ke bagian di bawahnya sini. Oke, saat terjadi kita gunakan di kendaraan karena ini berfungsi naik turun seperti ini. Jadi perpindahan dari ruang di bagian bawah ke bagian dalam, dan untuk posisinya seperti ini di dalamnya. Oke, di sini ada bernya. Oke, jadi saat digunakan ini dalam posisi di atas seperti ini. Oke, ini bagian oli. Oke, bagian lubang yang kecil ini bagian atas. Oke, kemudian masuk ke bawah. Oke, ini ada lubang besar 4. Oke, jadi saat
posisi seperti ini. Oke, saat motor kita rem depan terjadi penekanan ke bawah, jadi di sini olinya masuk melalui lubang ini secara cepat. Oke, jadi shock breaker dari sebuah motor ini cara kerjanya adalah saat ditekan ke bawah ini cukup cepat sekali reaksinya, dan saat terjadi berbalik arah atau ke atas ini terjadi perpindahan atau gerakan dari shock breakernya ini melambat. Oke, melambat karena di sini cuman ada lubang ini yang tersirkulasi. Oke, ini tersirkulasi hanya melewati lubang ini karena lubang ini sudah tertutup di bagian sini. Di bagian sini, jadi oli ini hanya melewati bagian sini, tidak melewati di bagian sini karena di sini ada penyekat o-ring seal karetnya yang berwarna oranye. Jadi saat kita gunakan di motor itu, saat motor ini kita rem depan, gerakan ke bawah cepat, kemudian saat memantul ke atas ini melambat, jadi terjadi peredaman pada motor yang kita gunakan, sehingga motor kita itu tentunya lebih stabil dan tidak terjadi hentakan yang cukup keras pada saat setelah kita gunakan rem. Ini adalah kondisi normalnya, dimana bagian per ini masih standar, lubang-lubangnya tidak buntu, dan di bagian hasilnya ini tidak terjadi baret. Dan di bagian sini tidak terjadi kelonggaran. Ini adalah hal yang terpenting atau syarat utamanya supaya shock breakernya itu berfungsi secara maksimal. Di sini saya akan memasang bagian lainnya. Ini ada pirnya, pir shock bagian depan. Pir shock depan ini saya ukur untuk ukuran standarnya. Untuk ukurannya sekitar 29 seperempat kondisi standarnya. Di sini ada bagian tersendiri dari pir ini bagian yang renggang dan di sini bagian yang rapat. Dan di sini sangat berpengaruh sekali saat kita pasang posisinya jika terbalik, dan untuk bagusnya atau baiknya saat dipasang ini adalah posisinya seperti ini. Bagian rapat di bagian bawah karena di sini ada diameter tersendiri ukurannya, bagian bawah dan atas di sini lebih kecil posisinya, diameternya lebih kecil. Mengerucut bagian atas ke bawah ini. Di sini sudah mulai mengerucut atau mengecil ukuran diameternya, dan saya akan pasang posisinya seperti ini. Sip. Teman-teman, setelah itu di sini akan saya masukkan dari bottom atau shock bagian luar. Kebetulan ini punyanya standar motor ini Showa, biasanya kalau Honda ini Showa. Ini tulisannya mungkin belum, tidak ada ini. Ini ada, ini Showa. Bawaan asli motor Showa seperti ini. Dan untuk kondisi ini karena sebelumnya saya hanya melakukan pengecekan, karena sebelumnya ini sudah saya ganjal untuk pernya. Untuk shock depannya ini saya perpendek ukuran panjangnya, jadi saat digunakan di motor itu kondisinya ceper. Shock depannya lebih pendek, jadi sudah saya tambahkan sebelumnya menggunakan pipa pada bagian per di bawahnya sini, di dalamnya sini. Saya tambahkan pipa sekitaran 3 cm, dan kondisi pernya masih standar, jadi saat pemasangan ini cukup sulit sekali. Jadi di sini saat digunakan di motor itu ada bunyi
kasar saat memantul ke bagian atas, jadi saat kita rem ke bawah ini tidak bermasalah, tapi setelah kita rem itu timbul bunyi jedak, atau pada posisi polisi tidur itu timbul bunyi keras pada saat memantul ke atas. Jadi di sini saya ambil kembali, dan untuk kondisi saya tambahkan pipa 3 cm ini kondisinya saat di jalan kecepatan di atas 60 km ini kestabilannya terganggu. Jadi ini saya ambil kembali, oke, dan saya posisikan ke standar. Sebelum memasang, di sini saya akan mengecek bagian-bagian dari as bottomnya ini, bagian bottomnya ini. Oke, di sini ada sil debu, sil pelindung, ini wajib dipasang. Ini melindungi debu supaya tidak masuk ke dalam asnya. Oke, dan di sini ada sebuah sil. Oke, di sini ada sil skop. Oke, dan di sini ada bekasnya. Ini tidak terjadi kebocoran pada silnya karena sebelumnya sudah saya ganti. Dan untuk kondisi silnya, oke, di sini untuk silnya ini masih lentur. Oke teman, dan di sini untuk kondisi karetnya ini masih lentur, oke, tidak mengeras dan tidak terjadi perubahan diameter, atau diameternya itu tidak terkikis atau membesar atau longgar. Jadi di sini saya akan coba untuk memasukkan seperti ini. Saya pastikan bahwa sil ini dalam kondisi bagus. Oke, ini ringan. Kondisinya ringan bos, ini. Oke, dan di sini untuk menurut pengalaman saya untuk penggantian sil skop bagian atas ini sebaiknya menggunakan sil skop yang double pair. Jadi di bagian atas ada pairnya, di bagian bawah ada pairnya. Ini nanti berpengaruh saat kita pasang. Jadi saat dipasang itu hasilnya lebih enteng saat digerakkan ke kanan, ke bawah, ke atas. Berbeda sekali dengan menggunakan sil yang hanya satu di bagian dalamnya. Oke, itu. Dan di sini ada pengancingnya, pengancing kawat. Saya pasang dulu. Oke, untuk pemasangannya cukup seperti ini untuk sil debunya, dan di sini saya akan pasang. Oke, ini saya ambil. Oke, dan untuk selanjutnya kita pasang baut L bagian bawahnya sini. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang baut L-nya. Oke, di bagian sini, di sini bagian bawah seperti ini. Oke, saya pasang seperti ini. Dan untuk selanjutnya di bagian pipanya tadi, oke, di dalamnya di sini saya siapkan mata bengketok seperti ini, min. Oke, kemudian saya kasih kunci D8, saya masukkan seperti ini. Oke, ini fungsinya untuk menahan supaya nanti tidak berputar saat kunci L-nya ini dikeraskan. Oke, saya ketok sedikit. Oke, ini sudah tidak berputar, kita pastikan seperti itu. Di sini saya akan coba pasang. Kita putar-putar seperti ini. Oke teman, setelah kita masukkan seperti ini, oke, kemudian kita masukkan bottomnya bos. Oke, kemudian kita pasang baut L-nya, kita keraskan.
Setelah itu kita tahan asnya di sini. Di lubangnya sini kita masukkan seperti ini. Kita tahan, kemudian kita kencangkan pakai kunci L nomor 6. Kita keraskan 1 2 3. Sudah pastikan sudah keras dan tidak berputar lagi. Di sini saya ambil dari bautnya. Seperti ini, tidak berputar. Saya bersihkan dulu. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan pasang pirnya. Posisinya seperti ini, yang rapat bagian bawah. Kemudian di bagian sini saya tarik ke bawah. Seperti ini, memanjang. Teman, dan untuk selanjutnya di sini kita bisa tambahkan oli skok. Ini juga oli mesin juga bisa dengan takaran yang biasa saya gunakan. Takarannya sekitar, ini karena satuannya mililiter, di sini saya menggunakan 55 mililiter. Saya akan coba hasilnya. Teman, di sini saya takar sekitaran 50 mililiter. Ini rupanya sudah cukup. Yang penting ada pelumasnya dan ada ruang gerak antara oli dan udara di dalamnya. Dan saya akan coba masukkan. Saya lepas. Saya masukkan seperti ini. Ini olinya yang lama saya pakai lagi karena masih jernih. Ini kita putar-putar seperti ini. Bos, kita masukkan. Seperti ini. Kemudian saya tutup pengancingnya. Untuk penutupan pengancingnya, ini bagian atas seperti ini. Bagian seperti ini kita tekan, nanti ada ring penguncinya di bagian sini. Di bagian dalamnya sini. Teman, dan untuk hasilnya setelah saya kancing, di sini ada kawatnya, dan di sini saya akan coba untuk hasilnya. Berapa jarak mainnya. Ini untuk kondisinya, bos. Sudah sip. Maaf, lepas. Saya tekan penuh. Dan di sini untuk jarak mainnya, ini saya ukur jarak mainnya sekitaran sudah pas 7 cm. Sesuai standar dari kondisi motor normal atau bawaan dari motor. Dengan ukuran minyak oli skoknya 50 ml. Ini sudah cukup jarak mainnya untuk motor standar di sekitaran 7 cm atau 70 mm. Teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dikoreksi dan bisa tulis di kolom komentar tentang bagaimana cara sebuah shock breaker ini bekerja secara maksimal. Kita bisa melihat dari kondisi di asnya sini. Saat penggantian as atau pembelian yang baru, ini dipastikan bagian sini itu rapat.
oke. Bagian sini itu rapat dan tidak saat pemasangan tidak terjadi buntu di bagian lubang-lubangnya sini. Oke, terutama lubang kecil di bagian sini. Bagian atas ini adalah peredam utama dari sebuah shock motor. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Salam otomotif.